Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan karena Dia Allah yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Siapa
menyembah kasih. Hanya kepadamu kami bisa Tuhan berlari Tuhan. Kami hanya memandang kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin, haleluya. Pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang Terima kasih Bapak yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Biar setiap ibadah kami ini boleh menyukakan
menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau senang dipuji, Engkau senang dimuliakan Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan bahkan sampai akhirnya. Kami tahu Tuhan, ibadah ini boleh diberkati kami dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan Tuhan, baik di rumah maupun di tempat ini. Kami percaya Bapa, urapan Allah menyertai kami semua, dan kami tahu dan kami yakin Tuhan, Engkau tetap dalam menyertai kami Tuhan, tidak pernah berhenti penyertaan-Mu, karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan, urapi setiap kami yang ada Tuhan. Hati dan pikiran kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa dan sembahyang kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, silakan duduk. Saudara, apapun yang terjadi dalam dunia ini, peristiwa apapun yang terjadi, itu adalah seizin oleh Tuhan. Tapi satu hal, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti memberi kekuatan yang baru. Puji nama Tuhan, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
Mari kita tatap kiri, tatap kanan, katakan dari jauh, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita terima sukacita dari Tuhan yang memberi damai sejahtera bagi kita. Haleluya.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Firman Tuhan yang memberi kita kekuatan, firman Tuhan yang menyelamatkan kita, firman Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi kita. Karena Tuhan itu adalah sempurna dalam hidupnya. Tuhan tahu sempurna. Haleluya. Dan
genapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku genapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti untuk doa firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Bapa hingga sampai detik ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal pribadi-Mu dalam hidup kami Bapa. Tuhan, biar setiap jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang mendengarkan dari tempat ini secara online Tuhan, mau sama-sama berikan kami pengurapan Tuhan, sama-sama berikan kami hati Tuhan sebagai seorang murid yang mau selalu belajar tentang firman-Mu, mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap jemaat boleh semakin menjadi dewasa Tuhan. Bisa secara rohani kami Bapa bentuk setiap pribadi Tuhan. Kau menjamah setiap hati Tuhan. Lembutkan hati kami, berikan kami pengertian Tuhan yang hanya berasal dari-Mu Tuhan, sehingga bukan berasal dari pengertian kami secara manusia Tuhan. Biar Tuhan Kau sendiri yang berkata-kata, sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu. Biar hanya kemuliaan-Mu yang kami lihat, biar hanya pribadi-Mu yang kami lihat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau berdoa Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan penuh hikmat ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur kita yang ada, memang hujan ya dari malam, dari 1:30 kita di sini ya sampai pagi masih ada yang hujan, sehingga yang bertugas ada yang tidak bisa keluar dari rumah karena banjir ya. Tetapi kemurahan Tuhan kita masih ada sampai saat hari ini. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini di hadapan kita, di depan ada tubuh dan darah Yesus. Kita akan berjamuan bersama. Biarlah sebagai lambang di dalam kehidupan kita bahwa dalam perjamuan kudus itu bukan sembarang ya. Karena firman Tuhan sendiri menulis di dalam 1 Korintus pasal 11. Kita belum ini ya, hanya saya mengingatkan
bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan di sini, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pagi hari ini, ketika kita menghadapi tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur yang akan dibagikan sebentar, janganlah sakramen perjamuan kudus ini dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa, ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di dalam segala perkara kita harus menguji, ya. Seorang yang tidak berlayak, katanya, terhadap tubuh dan darah Yesus, dia berdosa. Yang tahu pribadi Anda adalah Anda sendiri dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita yang ada, kita akan menghadapi perjamuan kudus. Biarlah kita mengoreksi diri kita masing-masing, karena di dalam firman Tuhan dikatakan hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya. Ya, pagi hari ini kita yang ada, pribadi lepas pribadi yang ada, mari kita menguji diri kita sendiri. Kalau mungkin ada kesalahan, kita minta ampun kepada Tuhan sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus. Amin. Mari kita buka bersama di dalam Matius pasalnya yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, mulai ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-42. Kita bergantian baca saja, ya. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-42. Di situ peristiwa Getsemani, ya. Bagaimana peristiwa semalam sebelum Yesus mati di kayu salib. Peristiwa Getsemani adalah peristiwa yang luar biasa sekali, di mana kemanusiaan Yesus, ya, Yesus 100% manusia, tetapi dia juga 100% Allah, ya. Oleh sebab itu, kemanusiaan Yesus ketika itu diuji di Taman Getsemani, ya. Dia sama dengan saya, dengan Anda. Dia merasakan sakit, kita pun juga merasakan sakit, ya. Pengalaman ini juga dialami oleh Yesus, satu peperangan yang luar biasa sekali kalau Alkitab tulis, ya. Mari kita baca mulai ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-42. Kita bergantian saja baca. Saya ayat yang ke-36, nanti Anda ayatnya yang ke-37 dan seterusnya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ayat yang ke-37. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia masuk ini, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa-Ku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu menjaga dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ya, Taman Getsemani adalah taman
Arti dari Getsemani sendiri artinya tempat pemerasan. Karena di Taman Getsemani situ terdiri dari bukit zaitun di mana banyak tanaman zaitun. Jadi Getsemani adalah tempat pemerasan minyak katanya ya. Di situ bagaimana Taman Getsemani sudah ditulis di Alkitab bahwa Taman Getsemani adalah tempat Yesus dan murid-muridnya berdoa. Tetapi di Taman Getsemani ini pun doa Yesus yang terakhir sebelum dia disalibkan adalah doa Yesus bersama dengan murid-muridnya yang terakhir. Doa itu dinaikkan sampai 3 kali, dia berkata perkataan yang sama, yaitu dikatakan situ, jadilah kehendakmu, ya. Sesuatu kalau bukan jadi kehendak daripada Bapa, mungkin pengorbanan Yesus itu tidak pernah ada. Sampai saat hari ini mungkin saya dengan Anda juga tetap menjadi seorang yang berdosa tanpa penyaliban Yesus di kayu salib, ya. Oleh sebab itu, perjamuan kudus yang ada adalah kematian Yesus adalah lambang kesempatan bagi kita untuk merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus, ya. Jadi perjamuan kudus adalah lambang di mana kita mengambil bagian, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib bagi saya dengan Anda. Mungkin sekian lama Anda beribadah, Anda lupa. Oleh sebab itu, makna dari perjamuan kudus adalah mengingatkan bagaimana pengorbanannya di kayu salib bagi Anda dengan saya, ya. Bagaimana kasihnya menebus saya dan Anda. Dan dalam perjamuan kudus ini kita mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Seperti Hujan katakan apa? Ku datang pada salib Kristus, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Lewat perjamuan kudus saat pagi hari ini, kita diingatkan kembali bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus sekalipun dikatakan 100% Allah, tetapi dia juga merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana sakitnya, bagaimana menderitanya orang yang mau mati, ya, bagaimana rasanya sakit hati, dikhianati oleh muridnya sendiri dan sebagainya, ya. Di situ kita diingatkan kembali bagaimana pengorbanan Yesus dikatakan di dalam ayatnya yang ke-38. Di ayatnya yang ke-38 dikatakan di sini, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bayangkan, Yesus sebagai seorang anak Allah, dia merasakan penderitaannya ketika dia harus mati di kayu salib. Dia katakan, hatiku sangat sedih. Ya, dia punya perasaan sedih, sama dengan saya dengan Anda. Anda pun, saya pun juga, ya, kita kehilangan orang yang kita kasih. Sedih gak sih? Kalau tidak sedih rasanya gak masuk akal lah. Namanya kehilangan seseorang yang kita kasih, pasti kita sedih. Dan itu pun Yesus pernah merasakan itu. Ketika saya membaca ayat ini, saya juga diingatkan, bukan saja Anda, tetapi saya sebelumnya, saya waktu mempersiapkan ayat ini, saya juga diingatkan, Tuhan, Engkau juga bisa punya perasaan sedih sama seperti saya, ya. Di sini katanya ayat yang ke-38, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, seperti mau mati. Mungkin perasaan itu pernah ada dalam hidup Anda, ya. Saking beratnya beban, saking beratnya masalah yang Anda hadapi, lalu Anda merasa, Tuhan lebih baik mati aja deh. Mungkin seperti itu, ya. Mungkin pernah kita seperti itu. Saking gak sanggupnya menghadapi beban yang berat, kita berkata mungkin hanya dalam hati, Tuhan, daripada begini mati Jo. Ya, rasanya udah gak sanggup lagi. Saking berat beban, ya. Di dalam Injil Matius tidak ditulis bagaimana
perasaan sedih Yesus itu dengan luar biasa. Tetapi ada satu tokoh Alkitab di sini yang berani menuliskan itu, bagaimana ditulis di situ hanya Matius ya, Matius yang Lukas hanya Injil Lukas, hanya Lukas yang adalah latar belakangnya dia seorang tabib. Dia mengungkapkan bagaimana kesedihan Yesus ini. Sampai katanya peluhnya, mungkin ada pernah baca ya, peluhnya itu keluar, keringatnya itu bukan lagi keringat air, tetapi keringatnya keluar seperti darah katanya ya. Dan ini memang terjadi, bukan hanya perkataan dari Lukas sendiri sebagai seorang tabib, dia sebagai punya latar belakang seorang tabib. Mari kita baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-44. Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-44. Dikatakan di situ, ia sangat ketakutan. Yesus bukan hanya sedih, tetapi dia juga punya perasaan yang namanya sangat ketakutan. Bukan hanya takut, tapi sangat ketakutan di sini ya. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti apa? Titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dan itu bukan cerita bohong. Alkitab sendiri menulis. Lukas sebagai seorang tabib yang menyelidiki ini, dan sejarah Alkitab menulis ya, ada seorang tokoh dalam sejarah Alkitab, dia katakan bahwa hal yang dialami Yesus ini menurut medis itu bernama hematidrosis. Hematidrosis, kalau Anda cari di Google Anda akan menemukan itu. Hematidrosis adalah sesuatu gejala yang dialami oleh manusia ketika dia mengalami tekanan yang luar biasa, yang secara manusianya dia tidak sanggup, maka akan keluar katanya keringatnya itu, pembuluh darahnya pecah sehingga keluar dari pori-porinya itu darah. Dan ini memang secara medis sudah diakui bahwa apa yang dialami Yesus itu, sejarah Alkitab menulis sampai tahun 1996 ketika saya baca, itu dinyatakan ada 76 orang. Itu yang diketahui ya. Lain kalau yang tidak diketahui saya tidak tahu, tetapi dituliskan di situ ada 76 orang yang mengalami hal yang sama dengan yang Yesus alami, yang dinamakan hematidrosis itu ya. Jadi saking stresnya, saking luar biasanya dia ketakutan yang amat sangat ya, akut katanya ya, satu ketakutan yang amat sangat lah, saya susah menjelaskannya itu ya. Dan itu keluar pembuluh darahnya pecah sehingga keluar dari pori-porinya itu bukan keringat tetapi darah. Oleh sebab itu Alkitab mencatat Lukas yang berani menuliskan ini. Kalau di dalam Injil Matius, di dalam Injil Markus, dalam Injil Yohanes tidak ditulis sebagaimana yang ditulis oleh Lukas. Karena Lukas adalah seorang tabib, dia berani menuliskan ini bahwa benar peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, bagaimana penderitaan Yesus? Mungkin kita yang ada pagi hari ini, kita belum sama seperti Yesus, benar? Ya, sestres-stresnya kita, serasa ketakutan kita, besarnya masalah seperti apa? Pernah Anda alami keringatmu keluar seperti darah? Saya rasa tidak ada ya. Saya seamat sedihnya saya kehilangan orang yang saya kasih. Saya lihat-lihat nggak ada keringat saya keluar titik-titik darah. Ya, yang apa dikatakan itu hematidrosis itu tidak ada. Oleh sebab itu makna dari kematian Yesus, pengorbanan Yesus yang pertama adalah kita belajar bagaimana kita mengalahkan kedagingan kita. Amin. Ya, Yesus pun ketika dia mengalami apa yang namanya ketakutan yang sangat, dikatakan apa jalan keluarnya dari situ? Dia bersungguh-sungguh berdoa. Ya, kalau kita tidak alami seperti yang dialami Yesus, pagi hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana
lewat perjamuan suci yang ada ini, segala kedagingan kita mari kita kalahkan. Amin. Ya, apapun yang membebani Anda, apapun yang menjadi persoalan di dalam hidupmu, tidak mungkinlah namanya manusia itu, saya nggak punya masalah, saya mah santai aja, nggak ada masalah saya. Bohong. Ya, setiap manusia hidup, apalagi yang sudah berumah tangga, pasti menemukan apa yang namanya masalah. Mungkin yang tidak ada masalah, mungkin anak-anak kecil ya, bangsa kayak Galeno begitu. Mungkin kalau kita tanya, Galeno ada masalah nggak? Kira-kira dijawab apa? Masalahnya cuma di main game aja. Masalahnya hanya peperangan antara sekolah dengan main game. Mungkin itu masalahnya dia ya. Tetapi dia tidak pernah, belum mengalami pengalaman yang berat ya. Sampai peristiwa hematidrosis ini dialami oleh kita pun kita belum mengalami seperti itu. Oleh sebab itu pagi hari ini diingatkan kepada kita bagaimana kita belajar mengalahkan kedagingan kita. Hadapi masalah yang ada, jangan dibawa ke pikiran ya. Kalau kita menemukan masalah, coba kita belajar lewat pagi hari ini firman Tuhan ya. Kita kalahkan kedagingan kita, nggak usah dipikir terus ya. Santai aja lah. Santuy ya, anak muda sekarang bilang apa? Santuy Joy ya, santuy Joy. Nggak usah baper. Baper itu apa? Bawa perasaan. Kalau koper, saya mengajarkan kepada pemuda itu baper, koper, dan bagasi. Ya, kalau ada pemuda masih ingat itu baper apa? Bawa perasaan. Kalau koper, pinter ya. Terus kalau bagasi? Nah, yang tahu jawabnya cuma pemuda. Bahagia kagak, sedih iya. Ya, bagasi. Ketiga hal ini kalau kita alami baper ya, dikit-dikit orang ngomong apa, baper ya, buang jauh-jauh mulai saat ini. Amin. Ya. Aduh, kalau nggak baper, gue lagi koper nih. Apa? Korban perasaan. Mungkin dari orang lain, mungkin dari suami, mungkin dari istri, atau mungkin juga dari saya. Ya, kita tidak tahu itu perasaan itu adanya di dalam hati ya. Anda yang tahu. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu ya. Oleh sebab itu lewat perjamuan suci sebentar, buang jauh-jauh apa itu namanya baper ya. Nggak usah dibawa perasaan, santuy Joy ya, santai aja hidup ini. Kalau Anda bawa kepikiran, lama-lama cepat tua nanti ya. Lama-lama bisa seperti yang dialami Yesus ini, hematidrosis ini ya. Keringatmu keluar bukan keringat lagi, bukan air tetapi darah. Jangan sampai seperti itu ya. Sejarah dunia mencatat ada 76 orang yang mengalami hal yang sama dengan Yesus. Ya, saya rasa cukup 76 aja deh. Jangan sampai Gosen pun mengalami hal seperti itu. Amin ya. Jangan baper, jangan koper, jangan jadi korban perasaan. Oh, gue koper nih, korban perasaan. Wah, gua nih bagasi, bahagia kagak, sedih iya, ya, apes banget ya. Jangan seperti itu ya. Mari kita bangun, bangkit kita ya. Sukacita biar menjadi bagian kita. Karena syarat kerajaan Allah adalah apa? Hidup di dalam kebenaran. Terus apa? Ayo, apa bosnya? Syarat kerajaan Allah bukan makan dan minum kan, katanya ya. Jangan ngantuk. Apa? Syarat kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita. Ya, ketiga hal ini kerjakan baik-baik. Ya, itu kunci kerajaan Allah. Soal kebenaran. Orang bisa buat baik tapi tidak bisa buat benar. Tetapi orang yang bisa buat benar, dia sudah tentu bisa berbuat kebaikan. Amin. Lakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan ya, biar damai sejahtera itu tidak dicuri oleh iblis. Bagaimana caranya? Banyak berdoa, sungguh-sungguh berdoa, sehingga buang jauh-jauh perasaan baper, koper, dan bagasi itu, sehingga damai sejahtera menjadi bagian di dalam hidupmu, serta sukacita itu pun menjadi bagian dalam hidupmu ya. Kita tekan sekuat mungkin ke hal-hal kedagingan kita buang jauh-jauh. Sama seperti Yesus sudah mati di kayu salib, pribadi kita pun mati
sama seperti dia. Sehingga ada pujian katakan apa? Ku telah mati dan tinggalkan apa? Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita matikan keakuan kita. Kita matikan hal-hal kedagingan kita. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita melakukan perbuatan yang baik bagi Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Jangan pikir baper, jangan pikir koper, jangan pikir bagasi. Mari fokuslah kepada kerajaan surga. Amin. Karena itu yang akan menjadi target terakhirmu. Anda semua sedang berlomba, sama seperti saya. Kita sedang berlomba semua. Tetapi satu tujuan kita apa? Kerajaan surga. Amin. Tidak ada hal lain yang kita cari. Makna yang kedua kita lihat di dalam ayatnya yang kembali ke dalam Matius pasalnya yang ke 26 tadi, yang terakhir kita lihat di sini. Jemaat biasanya senang ya kalau udah dibilang yang terakhir. Tapi ini ayatnya memang benar-benar yang terakhir ya. Makna kematian Yesus yang kedua kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 tadi. Kalau tadi ayatnya yang ke-38 dan sekarang ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-42. Di situ Anda baca sendiri, saya tidak usah baca lagi. Ditulis di Alkitab bahwa 3 kali Yesus berdoa dengan perkataan yang sama, yaitu dikatakan apa? Jadilah kehendak-Mu. Ya, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak Yesus, tetapi kehendak dari Bapa yang di surga. Ya, hal ini yang sangat sulit. Yesus pun sebagai anak Allah, dia belajar untuk taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketaatan inilah yang menjadi bahan pelajaran kita pada pagi hari ini, bahwa Yesus adalah seorang yang tunduk, ya, tunduk sampai mati. Dia taat sampai mati. Pengorbanannya itu tidak akan sia-sia. Hidup ini bukan mencapai apa yang kita inginkan, tetapi hidup ini adalah mencapai apa yang Tuhan inginkan. Amin. Ya, dalam kehidupan kita, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita senantiasa berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan jadi kehendak saya. Tuhan, jadilah keinginan Tuhan, jangan jadi keinginanmu. Ya, Yesus pun kalau dia tidak mati di kayu salib, mungkin visi daripada Allah itu tidak akan pernah terjadi. Ya, mungkin bisa saja di tengah ketakutannya yang dia hadapi, dia harus mati di kayu salib. Ketika dia berkata, Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalulah. Mungkin di dalam hatinya, kalau saya jadi Yesus ya, Tuhan, kalau boleh janganlah. Ya, kita adakan tawar menawar. Tetapi Yesus di sini dia mempunyai visi. Ya, orang yang punya visi dia tidak akan pernah berontak. Amin. Gosyen, kalau Anda punya visi, Anda tidak akan berontak terhadap rencana Tuhan. Amin. Ya. Oleh sebab itu marilah kita mempunyai visi ke depan. Bagaimana kita tetap setia, kita tetap cinta kepada Tuhan dan pekerjaannya. Ya, itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita belajar bagaimana yang pertama kita mengalahkan kedagingan kita. Yang kedua, kita hidup mencapai apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, puji nama Tuhan. Firman Allah sampai di sini. Kita bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian tadi. Ku datang pada salib Yesus, dan kita akan diperhadapkan dengan perjamuan suci. Ku datang pada salib Yesus. Ku ingat cintanya Tuhanku.
Haleluya, haleluya. Para pelayan Tuhan yang bertugas yang sudah ditunjuk, mari maju ke muka. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Tolong dipakai stone. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib
Hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Ya, pribadi lepas pribadi kita menguji diri kita sebelum kita masuk dalam perjamuan suci. Sudah semua? Kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh daripada Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat tubuhmu yang terpecah, buat tubuh Yesus yang terpecah. Dia memberikan kepastian hidup kekal di surga. Katakan terima kasih Yesus, lewat tubuhmu yang terpecah sifat dan karakter kami diubahkan. Hati, pikiran, dan masa depan kita diperbaharui. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Kita baca firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuhmu yang terpecah bagi kami, untuk memberikan kepastian hidup kekal bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mengangkat cawan anggur yang melambangkan darah Yesus. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Karena salibmu ku
saya berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. I see the bright light in the light of I see my life.
kepadamu kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu kembali mengingatkan kami, mengajar kami bahwa apapun yang menjadi persoalan pergumulan kami harus tetap percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat-Mu sudah memberikan korban persembahan. Kami percaya setiap korban yang diberikan oleh sidang jemaat Tuhan itu benar-benar berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah yang menjadi doa kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Serahkan pada gembala. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap pemberian dan saudara. Dan ibadah pemuda belum ada ya. Ibadah pemuda baru akan mulai nanti tanggal 14, kalau nggak salah minggu kedua tanggal 14 ya. Mereka semua setuju kalau diadakan siang. Jadi kita setelah ini akan berlanjut sekolah minggu, live streaming sekolah minggu. Berapa yang ada sekolah minggu, kita akan live streaming tetap di yang sama, maksudnya link yang sama, yaitu di Facebook dengan Zoom. Zoom tidak ada ya, kalau sekolah minggu hanya Facebook saja ya. Mari kita tamatkan ibadah kita karena kita akan sambung dengan sekolah minggu ya. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Ibadah kami pagi hari ini boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami yang datang, kami keluar pulang sebentar membawa berkat, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Setiap taburan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biar tidak lalu dengan sia-sia, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, jemaat Goshen yang bekerja di luar negeri. Baik Bapak Nasir, baik Bapak Chandra, baik Bapak Rudi. Tuhan memberkati hidup mereka di sana. Taruh hikmat-Mu dalam mereka bekerja.
bekerja. Perlindungan, penjagaan, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan kiranya menjadi bagian mereka juga yang ada di sana. Sukacita menjadi bagian dalam hidup mereka, melayani akan Engkau dan pekerjaanmu. Dalam mereka bekerja, Tuhan memberikan hikmat-Mu, beri kekuatan kesehatan yang sama dalam hidup mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar kota, baik Bapak Ian Manopo, baik Koko Edward, Tuhan jaga lindungi mereka juga Tuhan. Tahu hikmat-Mu di dalam mereka bekerja. Kuatkan mereka, sehat-sehatkan mereka senantiasa. Di dalam segala perkara mereka boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pagi hari ini kami mengangkat Bapak Tito, suami dari Ibu Foni De Freitas yang saat ini dirawat di rumah sakit Cikini. Tuhan menolong. Dia belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi ada rencana Tuhan yang indah yang kami tahu Tuhan. Lewat sakit penyakit ini dia boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa bagi dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangkau dia dengan kasih-Mu. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Nyatakan, buktikan kepada dia bahwa bilur-Mu sanggup menjamah menyembuhkan Bapak Tito Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kesehatan Om Els juga Tuhan kiranya tolong sempurnakan kesehatannya. Ciyeni juga yang ada di rumah sakit Tuhan juga menolong, sembuhkan, pulihkan dengan sempurna. Kesehatan usia juga Tuhan kiranya menolong, beri kekuatan kesehatan yang sempurna. Hingga satu waktu dia boleh berkumpul bersama-sama dengan kami, memuji dan membesarkan namanya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari kekasih-kekasihku, kita mengangkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persetujuan pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kau semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Makan minummu diberkati oleh Tuhan, keluar masuk rumahmu engkau diberkati Tuhan, ladang-ladang dalam pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati.